pengaruh ya, lingkungan itu pengaruh luar biasa. Ya, ke kita, ke anak-anak ya, saking tiap hari kita mendengar jadi hafal ya. Manu cicak rowo gitu ya. Walhasil itu kalam fuhsh ya. Jadi mereka sepakat kalau yang mengandung al-fuhsh yaitu kalam-kalam atau kalimat-kalimat kotor, apalagi al-fisq, kalimat-kalimat kefasikan yang mengajak kepada perbuatan fasik, misalkan mengajak kepada perzinaan, mengajak kepada perbuatan kemaksiatan ya. Apalagi atau harid ala maksiyah ya, atau mengajak kepada kemaksiatan. Mereka sepakat apa? Haram. Ya. Jadi bukan musik, bukan lagunya, tapi konten isi daripada lagunya. Ya. Idil ghina'u, karena nyanyian itu laisa illa kalaman. Ucapan, yang namanya lagu itu nyanyian itu kan ucapan kan ya. Ucapan cuma yang dirangkai sehingga menjadi indah gitu kan ya. Fahusnuhu hasanun, karena nyanyian itu adalah kalam, ucapan, fahusnuhu hasanun. Kalau baik itu kalam berarti baik. Ya. Ya. Sekali lagi, al-ghina itu laisa lahu illa kalaman. Al-ghina laisa lahu illa kalaman. Nyanyian itu tidak lain tidak bukan hanya kalam, ucapan, seperti kita berbicara sehari-hari. Ya, seperti kita berbicara sehari-hari. Fahasanahu atau fahusnuhu hasanun. Maka kalau kita bicara baik, berarti nyanyian itu juga baik. Tapi kalau bicara membiarkan kita kotor, ya maka dosalah kita. Ya. Apalagi kalau kita bicara, mohon maaf, cerita-cerita yang mengarah kepada seksualitas gitu kan ya, sehingga akhirnya membangkitkan syahwat. Itu kan namanya kalam fuhsh ya. Apa namanya, ucapan-ucapan yang kotor ya. Haram nggak itu? Haram. Maka keharamannya ketika tidak dijadikan konten lagu pun juga haram. Ya. Sekali lagi karena memang ghina itu atau nyanyian itu adalah kalam. Wa qabihuhu qabihun, dan buruknya ucapan pun juga menjadi buruk. Wa kullu qaulin yastamilu ala haramin fa huwa haramun, dan semua ucapan yang mengandung keharaman maka hukumnya haram. Semua ucapan ketika kita mengucapkan sesuatu namun berisikan ucapan yang diharamkan, maka ucapan tersebut hukumnya haram. Fama baluka idza ijtama'a, maka gimana pendapat kamu? Idza ijtama'a, apabila berkumpul ya. Lahul waznu wan naghmu wat ta'siru ya. Kalau berkumpul antara kalam, ucapan yang diharamkan karena mengandung fuhush atau karena mengandung fusk ya, fusk itu berarti kefasikan atau mengandung kemaksiatan, kemudian digabungkan, dirangkaikan dengan wazan. Wazan itu berarti kayak misalkan lagu itu kan akhirannya kan sama gitu kan ya. Ya, itu apa namanya? Rimanya ya. Wazan, dalam bahasa Arab namanya wazan. Wan nagom, begitu juga nagomnya. Nagom itu berarti seperti intonasinya, ya. Nada, ya, nadanya. Ya. Wat ta'sir, begitu juga pengaruhnya. Ya. Karena yang namanya syair atau lagu yang dirangkai dengan atau puisi lah ya. Puisi itu kan dapat mempengaruhi seseorang ya, berpengaruh itu ya. Makanya dulu zaman Rasul, ya, ketika sebelum berperang, untuk membangkitkan semangat para mujahid, orang yang berjihad, kaum muslimin, biasanya akan ada mubarozah, tarung duel satu lawan satu ya. Namun sebelum itu biasanya akan membacakan syair dari masing-masing kubu ya. Untuk apa tujuannya? Membangkitkan semangat ya. Membangkitkan semangat. Atau mungkin kalau sekarang ada lagu-lagu berperang gitu, semangat untuk berperang ya. Itu ada taksir nggak, ada pengaruh nggak ke diri kita? Ada. Musik, lagu gitu juga ada. Ya. Kalau kita lagi bad mood misalkan, ya, supaya jadi good mood dengerin lagu ini gitu kan, gitu katanya ya. Itu healing namanya. Itu bid'ah dolalah itu ya. Ya seperti itulah kurang lebihnya ya. Ya, supaya kok lagi bad mood ini ya gitu kan ya. Jadi dengerin lagu-lagu yang menggugah itu artinya ada taksir, ada pengaruh ke dalam hati kita. Ya.
Ya, maknanya apalagi kalau kalam-kalam qabih tadi itu, kalam fuhsy tadi itu digabungkan dengan keindahan susunan kalimat, kemudian nadanya, kemudian pengaruh dari nada-nada itu sendiri ya. Itu yang pertama. Ya, jadi mereka sepakat bahwa kalau lagu atau nyanyian tersebut berisikan al-kalamul khabith ya, ucapan yang buruk, maka mereka sepakat apa? Haram. Karena bagaimanapun juga al-ghina laisa lahu illa kalaman. Ya, yang namanya nyanyian sama seperti ucapan kita sehari-hari. Fa husnuhu hasanun wa qabihuhu qabihun. Bagusnya ucapan berarti bagus, buruknya ucapan berarti buruk ya. Berarti bagusnya lagu ya, misalkan berisi tentang untuk menyemangati perjuangan kaum muslimin di Palestina misalkan gitu kan ya. Bagus nggak itu? Bagus ya. Tapi kalau buruk ya buruk ya. Kemudian yang mereka sepakati lagi wattafaqu ala ibahati ma khala min dzalika minal ghina al-fitri al-khali minal alati wal isarah. Yang kedua mereka sepakat bahwa boleh apa tadi nyanyian. Kalau lagu itu berarti ininya doang ya. Apa namanya? Liriknya doang ya kalau lagu ya. Atau lagu itu berarti sudah lirik sama musiknya. Gabungan keduanya itu namanya lagu ya. Oh ya lagu. Berarti sebutannya apa? Kalau isi lagunya itu aja tanpa ada musik apa namanya? Liriknya. Oh ya. Ya. Berarti suka melirik. Ya. Wattafaqu mereka sepakat ala ibahati ma khala min dzalika. Mereka sepakat kalau liriknya tidak terdapat kalamul fuhsy atau kalamul fisq atau tahrid 'alal ma'siyah, mereka mengatakan apa? Boleh. Mereka mengatakan apa? Boleh. Yang penting hanya sekedar lagu-lagu yang tidak mengandung unsur-unsur tadi itu. Tanpa diiringi musik ya, dan tanpa diiringi musik ya. Jadi yang kedua cuma lagunya aja, atau bahasa kita apa, akapela gitu ya. Akapela kan tanpa ada iringan musik kan ya, atau ada musiknya dari mulut. Hah? Itu beatbox itu mah ya. Beatbox itu ya. Iya. Pokoknya nggak ada alat musiknya lah, pokoknya cuma liriknya doang ya, liriknya doang, itu nggak jadi masalah ya, selama liriknya itu tidak mengandung kalamul fuhsy atau kalamul fisq atau tahrid ala ma'siyah. Wa dzalika fi mawatini surur al-masyru'ah ya. Dan hal tersebut diperbolehkan pada saat-saat yang diperbolehkan untuk saat kita berbahagia, bergembira. Seperti kapan misalkan? Seperti pada saat walimatul urs, pengantenan ya. Boleh. Kapan lagi? Saat Id ya, saat Id. Baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha itu diperbolehkan. Kalau urs seperti walimah, urs, wa qudumil ghaib atau ketika ada orang setelah bepergian datang kemudian disambut itu boleh. Karena dulu Rasulullah Muhammad SAW ya, ketika tiba di Madinah atau ketika sepulang dari berperang beliau disambut ya oleh penduduk Madinah dengan sambutan nyanyian ya. Tola'al badru alaina. Masa nyanyian haram? Enggak artinya kan ya. Artinya mereka penduduk Madinah pun menyanyikan, mendendangkan lagu untuk Rasul Muhammad SAW, menyambut kedatangan Rasul Muhammad SAW. Mananya apa? Boleh, mananya boleh. Selama isinya tidak mengandung kemaksiatan. Wa ayyamil id wa nahwiha bi syarti alla yakunal mughanni imra'ah, dengan syarat penyanyinya bukan wanita. Fi hadrati ajanib minha, di hadapan laki-laki. Ya, laki-laki ajnabi, laki-laki asing ya. Tapi kalau wanita di kalangan wanita ya boleh-boleh saja ya. Wanita di kalangan wanita ya boleh-boleh saja. Kemudian setelah dua tadi itu ya. Jadi yang disepakati kalau isinya mengandung ucapan yang buruk maka haram. Atau yang kedua mereka sepakat kalau isinya tidak mengandung kalimat-kalimat yang buruk maka boleh. Itu pun dengan syarat tidak digabungkan dengan apa? Alat musiknya. Selain kedua itu apa hukumnya? Ya. Selain kedua itu apa hukumnya? Waqtalafu fi ma ada dzalika ikhtilafan bayinan, dan mereka berselisih paham
selain kedua tadi itu. Faminhum man ajaza kulla ghina'in bi alatin wa bi ghairi alah. Maka di antara mereka ada yang memperbolehkan nyanyian dengan alat ataupun tanpa alat. Mereka memperbolehkan nyanyian dengan alat ataupun tanpa alat. Bal i'tabarahu mustahabban, bahkan mereka menganggapnya mustahab, boleh, mubah, mustahab. Mustahaban berarti dianjurkan ya. Wa minhum man mana'ahu, di antara mereka ada yang melarangnya bi'alatin dengan alat. Pokoknya dengan musik nggak boleh. Wa ajazahu bi ghairi alah, dan memperbolehkannya tanpa alat. Wa minhum, dan di antara mereka man man'ahu man anbatan bi'alatin wa bi ghairi alah. Dan di antara mereka ada yang menolak mentah-mentah mau pakai alat musik ataupun nggak pakai alat musik, mereka menolak. Wa adahu haraman, dan mereka menganggap itu sebagai perbuatan yang diharamkan. Bal rubbama irtaqa bihi ila darajatil kabirah, bahkan bisa sampai kepada derajat dosa besar katanya. Tidak hanya sekedar haram tapi perbuatan dosa besar. Sekarang di antara berbagai macam khilaf para ulama itu kita sudah mendapatkan paling tidak ada benang merah yang sudah kita dapatkan ya. Ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Maka kemudian beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa kaidah yang berbunyi al aslu fil asya'i al ibahatu. Al aslu fil asya'i al ibahatu ini kaidah untuk selain masalah ibadah. Kalau kaidah masalah ibadah, al aslu fil ibadati apa? Haramun. Hukum asal ibadah, hukum asalnya apa? Haram. Maknanya kita nggak boleh membuat ibadah sendiri kecuali tuntunan dari Allah dan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak boleh kita buat ibadah baru, nggak boleh. Ya. Tapi harus bisa memahami mana itu ibadah, mana itu kebiasaan baik atau amal soleh. Jangan amal soleh dianggap sebagai perbuatan ibadah baru. Seperti zikir, tahlilan, amal soleh bukan amal soleh, tapi dicap sebagai perbuatan ibadah baru gitu katanya ya. Amal soleh berupa membaca sirah nabawiyah, membaca Al-Quran, berkumpul bersama-sama, ya, kemudian zikir, ya, atau biasa kita sebut dengan acara maulidan, dianggap sebagai ibadah baru gitu katanya. Artinya kita bisa membedakan mana ibadah dan mana yang amal soleh, harus bisa bedakan. Adapun al-ghina atau nyanyian atau musik itu sendiri termasuk pembahasan di luar ibadah, maka kaidahnya apa? Al-aslu fil asya'i. Hukum asal segala sesuatu, al-ibahatu adalah mubah, boleh. Maka kembali kepada hukum asalnya, musik, lagu, nyanyian itu hukum asalnya apa? Boleh. Illa madallat dalilu ala haramihi, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Maka sekali lagi, ya, segala sesuatu di luar konteks ibadah hukumnya boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Jangan kita nunggu dalil yang membolehkannya. Yang kita cari bukan dalil yang membolehkannya, tapi dalil yang mengharamkannya. Misalkan sekarang toko online ada nggak di Al-Quran, di hadis Nabi, atau pernah dipraktekkan oleh Rasul nggak? Dulu mah nggak kenal online-onlinean ya. Berarti nggak ada zaman Nabi. Dan ini masalah muamalah. Berarti kita kembalikan kepada hukum asalnya, yaitu al-ibahah, boleh. Ya. Tapi kalau misalkan dalam toko online tersebut terjadi praktek-praktek yang diharamkan, yang dijual babi, misalkan ya. Dulu ada tuh teman ya, dia investasi peternakan babi. Ustadz gimana hukumnya? Saya investasi di ternak babi. Udah ambil uangnya modal kamu. Ada teman kita orang Islam, investasinya di apa? Ternak babi ya. Ya maka nggak boleh haram, karena ya barang yang diperjualbelikan jelas-jelas haram.
Apa kata beliau? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, qarrara ulama Islam anal asla fil asya al-ibahah liqaulihi ta'ala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya, jadi kita sekarang mengupas sedikit pembahasan ghina, nyanyian berdasarkan pendapatnya siapa? Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata beliau, para ulama Islam menetapkan bahwa hukum asal suatu masalah adalah boleh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang khalaqalakum, telah menciptakan untuk kalian ma fil ard. Ma ini berarti semua. Semua dalam artian tidak ada batasan apapun itu. Fil ardi, yang ada di muka bumi. Jami'an, seluruhnya. Bahkan pakai penguat atau taukid, jami'an. Tidak hanya sebatas keterangan saja, ketetapan saja, ya ini ma fil ard, tapi ada taukid, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang ada di muka bumi itu hukumnya apa? Boleh. Allah menciptakan untuk kita. Wala tahrima illa binasin sahihin sharihin min kitabillahi ta'ala, dan tidak ada keharaman kecuali kalau kehalaman tersebut terdapat dalam nas yang sahih, baik itu Al-Qur'an maupun hadis sharih yang jelas, min kitabillah, baik dari Al-Qur'an au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ijma'in, atau berdasarkan ijma' para ulama, sabitin, yang kokoh, yang kuat, mutayaqqinin, yang diyakini. Fa idza lam yarid nasun wala ijma'un, kalau enggak ada nasnya, Al-Quran enggak ada secara sharih, jelas-jelas, ada enggak Al-Quran mengatakan innallaha harrama alaikumul ghina'a wal musiqiyya misalkan? Ada enggak? Enggak ada. Wal dangduta, wal koplo, wal DJ, apa lagi ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Ya, jadi selama tidak ada nas sahih dan sharih baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Maka kembali, kalau hukum asalnya mubah, ya berarti sangat mungkin sekali terjadi perbedaan pendapat para ulama sesuai dengan apa yang mereka pahami, karena ketiadaan nas sahih dan sharih. Allah hanya mengatakan lahwal hadis. Memang para ulama menafsirkan apa yang maksud dengan lahwal hadis ini adalah ghina, nyanyian. Ya. Maknanya apa? Nyanyian. Ya, berarti kalau gitu kita ikut pandangan para ulama dong, tentu saja ya, bahwa lahwal hadis ini adalah nyanyian. Tapi nyanyian yang seperti apa perlu dikaji lebih lanjut. Apakah semua nyanyian? Buktinya Rasul Muhammad SAW, beliau ketika disambut oleh penduduk Madinah, tola al-badru alaina, itu kan termasuk ghina, nyanyian. Apakah Rasul melarang? Tidak. Berarti maknanya ketika perkataan sahabat ya yang mentafsirkan lahwal hadis dalam ayat Al-Qur'an sebagai ghina, nyanyian, sedangkan ahlul Madinah, penduduk Madinah mempraktekkan melakukan ghina, nyanyian itu ketika menyambut Nabi Muhammad SAW, berarti harus ada yang difahami dari sini. Apa yang difahami? Tadi yang sudah disepakati oleh para ulama apa? Kalau kalamnya itu kalam khabis, maka haram. Ya. Tapi kalau kalamnya kalam yang thayyib, yang bagus, maka bahkan mustahab, ya, bahkan dianjurkan. Ya. Seperti misalkan para madihun Nabi, para pemuja Nabi, ya, artinya orang yang memuji Nabi Muhammad SAW, mereka menggubah pujian-pujian untuk Rasul Muhammad SAW. Boleh nggak? Boleh. Ya, silakan, nggak jadi masalah. Silakan, nggak jadi masalah. Bahkan dianjurkan, bahkan disunahkan, bahkan dianjurkan, mustahab. Kenapa mustahab? Karena dengan pujian-pujian tersebut menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya. Itu yang disebut dengan taksir. Itu yang disebut dengan pengaruh pada nyanyian kita. Ya. Ketika kita memuji Rasul, kemudian ya, kalau kita paham apa yang mereka dendangkan para munsyidin, para madihun Nabi, para pemuji Nabi, itu orang banyak yang menangis, ya, karena merasakan kerinduan yang mendalam ketika mendengar
lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian yang dikumandangkan atau yang didendangkan oleh madihun nabi tadi itu orang atau munsyidnya ya, orang yang menyanyikannya ya. Artinya itu ada taksir nggak? Ada taksir, ada pengaruh ke dalam hati kita hingga akhirnya kita tambah rindu kepada Rasul Muhammad SAW ya. Sedangkan rindu kepada Rasul dianjurkan nggak? Ya harus, orang Islam tuh harus rindu sama Rasulullah. Kalau nggak rindu sama Rasulullah ya dipertanyakan keislamannya, keimanannya. Ente rindu nggak sama Rasul? Ya rindulah pasti ya. Tapi bagaimana cara kita memperkuat insting rindu kita kepada Rasul Muhammad SAW? Dengan apa? Ya salah satu diantaranya adalah dengan mendengar lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang berkaitan dengan pujian terhadap Rasul Muhammad SAW. Ya. Begitu pula dengan lagu-lagu yang berisi tentang, mohon maaf, kalimat-kalimat yang jorok, ya, atau yang dapat membuat kita itu terpengaruh hingga akhirnya mengajak pada perbuatan maksiat, maka itu dilarang. Dilarang. Awarada nasun sorihun ghairu sahihin, atau ada nas, ya, tapi tidak sahih. Ya. Bitahrimi syai'in minal asya, keharaman sesuatu. Lam yu'athir dzalika fi hillihi, maka tidak mempengaruhi kehalalannya. Ada nas yang mengharamkannya tapi tidak sahih. Ya. Ada hadisnya tapi tidak sahih. Ya. Ya. Mereka yang membolehkan ghina, nyanyian dan musik, ya, dan memadukan antara ghina dan musik itu, mereka mengatakan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan ghina dan musik itu, iya betul, larangan hadis, yang terdapat dalam hadisnya ada, tapi derajatnya tidak sahih. Ya, maka mananya apa? Tidak mempengaruhi kehalalannya. Maka itulah menjadikan sebagian ulama membolehkannya. Tapi sekali lagi bahwa yang diperbolehkan, ya, sekali lagi yang diperbolehkan bukan berarti semuanya diperbolehkan. Ya, tergantung daripada isi, ya, daripada isinya. Ya. Tapi kalau kita melihat, kalau kita meninjau dari sisi manfaat dan tidak manfaatnya, ya, maka kenapa kita tidak, kalau misalkan sekarang kan orang melihatnya lagu-lagu itu kan dapat membuat kita bahagia, dari yang tadinya bad mood menjadi good mood gitu kan ya. Kalau memang kita bisa bahagia dengan lagu-lagu, misalkan musik-musik, kenapa enggak kita mendengarkan madhun Nabi, pujian kepada Rasulullah SAW? Apakah lagu-lagu seperti yang berisikan pujian kepada Rasulullah atau memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah tidak ada yang bisa dinikmati? Bisa, tinggal kebiasaan kita aja. Karena kuping kita sering disumpul dengan DJ Butterfly gitu kan ya. Apalagi dengan koplo, dengan apa? Kenapa enggak yang Islami lah gampangannya gitu ya? Kenapa enggak yang Islami ya? Bahaya direkam nih. Walhasil panjang lebar tentang masalah ini yang dituliskan oleh beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Paling tidak kita sudah dapat intinya, paling tidak ya. Kita sudah bisa menyimpulkan sedikit permasalahan nyanyian. Ya. Sekarang kita baca Syekh Ali Sobuni yang membahas tentang haram memperjualbelikan al-jawari al-mughaniyat, wanita penyanyi. Ya. Tinjauannya wanita penyanyi ini mereka adalah budak yang dapat diperjualbelikan. Ya. Namun mereka punya kelebihan keindahan suara. Ya, sehingga akhirnya keindahan suara mereka dieksploitasi untuk bernyanyi. Ya. Wal ma'azif, begitu pula alat musik. Mana asyari'u min bai'il jawari al-mughanniyat. Syariat melarang jual beli wanita penyanyi. Al-mamlukat milkal yamin, yang dimiliki sebab perbudakan. Ya. Jadi budak wanita yang diperjualbelikan karena pandai menyanyinya, ya, itu diharamkan. Ya, diharamkan. Tapi kalau budak diperjualbelikan karena kepandaiannya bekerja, ya, atau karena kepandaiannya membuat sesuatu, punya keterampilan, misalkan ya, itu bagus. Ya.
bahkan bisa meningkatkan harga budak tersebut. Atau mungkin budak wanita yang diperjualbelikan karena kecantikannya, ada nggak? Ada. Ya. Untuk dinikahi ada nggak? Ada. Ya. Artinya ketika ingin menikahi budak seorang laki-laki muslim, boleh nggak? Boleh ya, tapi dengan syarat harus menunggu, ya, harus menunggu istibro. Istibro itu maknanya apa ya? Bersih rahimnya. Ya. Kalau wanita merdeka, hurriyah, maksudnya merdeka, istibronya itu dengan salah satu kuru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Iya. Jadi nunggu sampai 3 kali haid dulu, setelah dicerai oleh suaminya, ya, baru setelah itu boleh menikah. Ya. Kalau budak cukup 1 kali haid saja istibronya. Ya, ini ilmu ya. Nanti kalau punya budak, silakan dipraktekan ya. Siap katanya. Ya. Tapi perang dulu ya. Iya kalau hidup, kalau menang, kalau mati. Ya. Terus yang kedua, jangan dikira ketika menikahi budak itu tidak perlu diramai-ramaikan. Harus diramaikan juga. Harus mengundang orang juga. Sama seperti kita menikah dengan wanita merdeka. Kenapa? Entar kalau itu budak tiba-tiba hamil, orang-orang ntar nyangkanya, loh hamil sama siapa itu? Sedangkan budak itu boleh menikah sesama budak dan boleh dinikah oleh budak perempuan ya, boleh menikah dengan sesama budak dan boleh dikawin dengan tuannya. Ya. Artinya ada kemungkinan dilakukan bersama budak lain nggak? Orang lain nggak? Ada kemungkinan. Berarti berzina itu budak. Kena hukum zina nggak? Kena had zina nggak? Kena had zina. Ya, terkena had zina, hukuman zina. Tapi kalau tuannya sudah mengumumkan bahwasannya dia menikahi budak tersebut, ya maka sudah hilang keraguan di tengah-tengah masyarakat. Ketika hamil, oh ya berarti itu dari tuannya. Ya. Dan begitu pula ketika budak sudah dinikah dengan oleh tuannya, maka dia sudah nggak boleh berhubungan dengan budak-budak yang lainnya karena dia adalah milik tuannya. Ya. Ini namanya fikih budak ya. Ya. Dan sekarang sudah nggak ada, alhamdulillah. Ya. Tapi satu saat akan ada lagi. Ya. Tanda-tandanya sudah mulai ya. Rusia sama Ukraina. Apakah ini akan menyebabkan perang dunia ketiga? Wallahu alam. Mau pilih URA atau walhasil yang kita yakini sebagaimana pelajaran fikih tahawulat bahwa akhir zaman turunnya Imam Mahdi itu kapan? Ketika kaum muslimin dalam puncak kejayaan. Gitu kan ya? Pernah kita pelajari kan ya? Ya. Artinya kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin ini mengalami puncak kejayaan ya, yang dipimpin oleh Imam Mahdi, berhasil menaklukkan kawasan-kawasan, berhasil menaklukkan wilayah-wilayah. Eropa ditaklukkan. Dengan ditaklukkannya apa? Konstantinopel. Ya. Dan kita sudah pernah bahas Konstantinopel di sini ada dua maksud, ya, ada dua yang dimaksud. Kalau Konstantinopel yang sekarang ada di Turki, apakah itu? Padahal itu sudah pernah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Atau Konstantinopel yang ada di Roma yang sekarang ibu kotanya Italia. Apakah itu? Para ulama mengatakan, banyak para ulama akhir zaman seperti sekarang ini mengatakan Konstantinopel yang kedua ini ada pada akhir zaman adalah Roma yang ada di Italia. Sampai sekarang belum tersentuh oleh belum ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, bahkan di sana ada Vatikan ya. Ya, Vatikan di Roma kan ya, Vatikan ya. Kemudian yang menarik juga, bukankah kita juga pernah mendengar hadis yakhrujud dajjal fi khafqatin minaddin wa idbarin anil ilmi. Ya, dajjal akan keluar ketika kaum muslimin itu sudah jauh dari agamanya dan sudah berpaling dari ilmu. Apa kaitannya dengan kaum muslimin saat itu sedang dalam puncak kejayaannya? Kaitannya apa? Para ulama mengatakan bahwa ketika kaum muslimin sedang dalam puncak kejayaannya, itu belum tentu mereka semuanya dalam kesempurnaan iman dan belum tentu semuanya dalam kesempurnaan ilmu. Dalam artian mereka betul-betul paham syariat, belum tentu. Ya. Ya. Karena yang membuat
kaum muslimin kelak berada di barisan Imam Mahdi itu cuma satu sebab. Kaum muslimin yang akan menjadi pengikut Imam Mahdi dan akan memerangi Dajjal cuma satu sebabnya. Apa itu? Pernah kita bahas. Ada ingat? Taifah Mansurah. Ya. Taifah Mansurah. Apa isinya Taifah Mansurah? Ya kasarannya yang ngaji. Ya. Taifah Mansurah itu ngaji. Ngaji yang dengan jalur sanad yang jelas, insya Allah itu akan menyebabkan kita bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Tapi apakah maksudnya kalau kita kaji secara mendalam, apakah mereka orang-orang yang ngaji betul-betul bisa menguasai apa yang dikaji? Belum tentu. Kadang-kadang cuma ikut-ikutan, yang penting saya ikut sama ulama gitu kan ya. Yang penting saya yakin ulama ini adalah ulama yang soleh ya, yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah Muhammad SAW, yang ulama yang tidak belok-belok gitu kan ya. Selamat nggak dia insya Allah? Selamat. Ya, jadi pasukan Imam Mahdi, insya Allah. Ya. Jadi modal kita menjadi pasukan Imam Mahdi itu cuma karena kita bergabung dalam Taifah Mansurah. Tapi bukan berarti jaminan bahwa kelak di akhir zaman ilmu akan terpelihara dengan baik. Ya, karena ilmu itu terpelihara dengan baik kalau ulamanya masih kokoh, masih teguh, masih ada. Ya, regenerasi para ulama masih berlangsung. Ya, maka insya Allah itu masih lama berarti kiamatnya ya. Ke arah sana kita, bahasa apa lagi? Jual beli budak wanita ya. Ya. Walhasil budak wanita dapat diperoleh dengan tadi itu, ya berperang menjadi tahunan perang atau kita beli budak wanita di pasar budak. Dulu ada pasar budak, ya. Kalau sekarang sudah enggak ada pasar budak. Wa ja'ala kasbahunna khabithan, dan menjadikan pekerjaan mereka para budak wanita itu sebagai penyanyi. Kalau mereka mendapatkan hasil dari menyanyinya katanya khabith. Ya, berarti hasil yang tidak bagus, tidak baik. Li'anahunna yujlibnal fitnah. Kenapa dikatakan kekayaan yang mereka dapatkan itu khabith, jelek, buruk? Karena ketika mereka menyanyi, yujlibna, mereka dapat menarik, dapat menyebabkan al-fitnah atau fitnah. Ya, itu terjadi betul ya, terjadi betul. Ya. Kalau sudah ada orkes, dangdut atau apalah gitu ya, penyanyinya wanita ya, dengan dandanan yang luar biasa dan dengan pakaian yang super minim dan tipis gitu kan ya, itu pasti tawuran ya. Antar RT lah ya. Antar geng jadi tawuran pasti setelah itu ya. Setelah itu pasti tawuran. Itu artinya apa? Mereka menyebabkan fitnah enggak? Fitnah. Tapi mereka mendapatkan hasil dari sawirannya kan ya. Disawer mereka itu ya. Ya, maka dikatakan oleh Syekh Subuni kasabnya mereka, pekerjaan mereka khabith ya. Wa yanshurnal fasad, dan mereka menyebarluaskan fasad, kerusakan. Faqad rawa Tirmidzi an Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ya, meriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Umamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tabi'ul qainat yakni al jawaril mughaniyat, janganlah kalian memperjualbelikan penyanyi wanita atau budak wanita ya. Jangan kalian memperjualbelikan budak wanita penyanyi. Wala tashtaruhuna, dan jangan kalian membeli mereka. Wala tu'allimuhunna, jangan mengajari mereka menyanyi. Ya. Kalau sekarang ada kontes menyanyi ya. Pencarian bakat menyanyi ya. Wala khaira fi tijaratin fihina, dan tidak ada kebaikan fi tijaratin pada berbisnis fihina pada mereka. Artinya kalau bisnisnya jual beli wanita penyanyi itu enggak bagus. Mendingan jual beli tempe mendingan ya. Jual tempe daripada jual mughaniyat. Wa thamanuhunna haramun. Ya, harga mereka kalau memperjualbelikan mereka hukumnya haram. Kalau memperjualbelikan mereka ya, bisnis memperjualbelikan budak penyanyi ya, walaupun sekarang nggak ada budak ya, tapi ilmu ini perlu kita pelajari karena suatu saat pasti akan ada perbudakan lagi ya, pasti akan ada perbudakan lagi. Ketika terjadi itu kita sudah tahu ilmunya ya. Kalau ternyata nanti ada budak wanita yang senang nyanyi atau pintar nyanyi ya, berarti haram hukumnya memperjualbelikan budak tersebut. Fi misli hadza unzilat hadhil ayah, pada yang seperti ini turun ayat Al-Quran yang berbunyi wa minan nasi, dan sebagian di antara manusia man yashtari lahwal hadis, mereka yang membeli lahwal hadis. Lahwa artinya kesia-siaan, al hadis berarti ucapan ya. Sekali lagi bahwa makna lahwal hadis di sini adalah
al-ghina, yaitu nyanyian. Liyudilla an sabilillah, tujuannya adalah untuk menyesatkan dari jalan Allah. Ya. Jadi yang jadi ilahnya atau alasan diharamkannya, ya, lahwal hadis ini apabila menyesatkan dari jalan Allah. Kalau tidak menyesatkan dari jalan Allah, berarti apa maknanya? Ya boleh, ya. Berarti apa? Boleh. Berarti nyanyian yang tidak menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti hukumnya apa? Ya boleh, silakan, enggak jadi masalah. Kama harrama bai'a alatil lahwi wa tarbi al-ma'azif, sebagaimana diharamkan jual beli alat lahu, alat kesia-siaan atau alat yang enggak ada faedahnya, seperti alat musik. La siyama idza qaranat hadhil alat bil ghina'il majin, apalagi katanya kalau alat musik tersebut digabungkan, disatukan dengan nyanyian-nyanyian yang mengajak kepada perbuatan kemaksiatan. Alladzi yad'u ilal fisqi wal fujur, yang dapat mengajak kepada perbuatan fasik dan juga perbuatan kemaksiatan. Ya, artinya ya tambah haram lagi itu musik. Ya. Ya. Wal muyu'atu wal inhilal bi aswatin nisa'il kasiyatil ariyat, dengan suara-suara wanita, mereka yang bersolek dan mereka yang bertelanjang. Ya. Ya. Biasanya kan para biduan kan dan make upnya kan tebel tuh ya. Ya, foundasinya aja tebelnya 1 meter ya. Ya. Udah gitu ariyat, mereka telanjang. Telanjang bukan dalam artian sama sekali nggak pakai baju, tapi mereka pakai pakaian yang minim-minim, menunjukkan auratnya gitu kan ya. Fa'inal ghina al majin, karena sesungguhnya lagu-lagu yang mengandung unsur kemaksiatan, yumbitun nifaq, dapat menumbuhkan kemunafikan fil qalbi, dalam hati. Kama yumbitul ma'u az-zar'a, sebagaimana air dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ketika tumbuhan disiram dengan air, maka akan tumbuh dengan baik dan bagus. Ya. Sama ketika hati kita disiram dengan apa? Lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang seperti itu, maka akan tumbuh yang namanya kemunafikan dalam diri kita. Wa fil hadis sahih, dan dalam sebuah hadis sahih, alladzi rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahillunal hir, akan terjadi pada umatku kaum yang akan menghalalkan hir. Hir itu berarti, mohon maaf, kemaluan. Ya. Ya, jadi jual beli apa gampangannya, kupu-kupu malam lah ya gampangannya gitu ya. Mereka bahkan sekarang terang-terangan itu ya, terang-terangan, udah nggak malu-malu lagi. Wal harir, dan juga sutra. Sutra halal bagi wanita, haram bagi laki-laki. Haram kalau dominan, ya. Tapi kalau tidak dominan nggak jadi masalah ya. Wal khomer, begitu juga dengan khomer, arak. Wal ma'azif, dan alat musik. Nah, ini yang dijadikan dalil sebagian ulama yang mengharamkan alat musik. Gimana sikap kita terhadap mereka yang mengharamkan alat musik? Yang nggak jadi masalah, silakan, nggak jadi masalah. Ente mengharamkan musik nggak jadi masalah. Sedangkan di sisi lain ada ulama kita yang menghalalkan alat musik, ya. Apa hukumnya? Yang nggak jadi masalah juga. Atau ini masalah khilaf ya. Tadi sudah kita bedah sabab musababnya kan ya. Waqad andar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhurul mughanniyat wal alatil lahwi wa tarbi alamatan min alamati qurbi sa'ah. Rasul Muhammad SAW menganggap munculnya mughanniyat, para penyanyi, para wanita penyanyi, wa alatil lahwi wa tarbi, dan juga alat musik, alamatan sebagai tanda min alamati qurbi sa'ah, daripada tanda dekatnya kiamat. Kalau kita pelajari pembagian alamatus sa'ah, kan sudah kita hatamkan alhamdulillah ya, bahwa tanda kiamat itu dibagi menjadi 3. Ya, pertama apa? Alamatus sugro, tanda kecil. Yang kedua alamat wusto, tanda yang tengah-tengah. Yang ketiga alamat kubro, tanda besar. Ya, maka al-mughanniyat ini termasuk alamat yang di tengah-tengah ini ya, yang masih berlangsung sampai saat ini dan akan tetap ada sampai nanti menjelang tanda kiamat besar. Ya. Tanda kiamat besar dimulai dari munculnya siapa? Imam Mahdi, tanda kiamat besar. Artinya sekarang yang ada, tanda-tanda kiamat yang ada sekarang itu namanya tanda kiamat apa? Wusto, tengah-tengah. Ya.
masih berlangsung dan kita mengalaminya. Ya, maka faidah atau fungsi daripada kita mengkaji fikih tahawulat supaya kita paham bahwa ini adalah tanda kiamat dan kita harus hati-hati. Ya. Jangan kita malah terkena fitnah akhir zaman dengan mempraktekkan, melakukan apa yang menjadi tanda kiamat tersebut. Wa isyaratan ila dimaril ummati wa halakiha, dan menjadi syarat, menjadi isyarat, ya, menjadi tanda akan kerusakan umat dan kebinasaan umat. Ya. Umat Islam rusak gara-gara apa? Mughanniyat. Ya. Umat Islam tidak bersatu gara-gara apa? Mughanniyat. Kama warada fil hadis, sebagaimana terdapat dalam riwayat hadis alladzi rawahu Tirmizi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, idza fa'alat ummati 15 khoslatan, apabila umatku melakukan 15 perkara, 15 perkara, halla bihal bala, maka halal baginya bencana. Artinya akan ditimpa bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 15? Tidak disebutkan semuanya oleh Syekh Al-Subuni, tapi wa'adda minha, dan Rasul menghitung salah satunya atau memasukkan salah satunya, wattakhadat al-qainat wal ma'azif, mereka umatku ya, menggunakan atau menyemarakan yang namanya mughanniyat, para penyanyi dan juga alat musik. Itu salah satunya. Walam yubih asyari'u min alatil lahwi illa duf. Syariat tidak memperbolehkan alatul lahu, ya, alat yang dapat menyia-nyiakan waktu kita, illa duf, kecuali duf. Duf itu apa ya? Bukan rebana, kalau rebana ada kencerengnya ya. Duf itu dari kayu, dia besar ya. Kemudian dilapisi kulit, kok biasanya kulit ya. Itu namanya duf. Ketipung kecil ya, ini besar. Ketepung ini. Faqat fi haflatil afrah wal aros, itu pun juga hanya digunakan di mana? Fi haflatil afrah wal aros, di acara-acara walimah pernikahan, atau ketika pada saat hari raya Id saja. Wa ma'ada zalika, adapun selain itu, selain hari raya dan selain hari bahagia seperti menikah, walimah, ya. Min alatit tarbi faharamun kal ud, maka hukumnya haram. Kal ud, seperti ud. Ud itu apa ya? Gitar Arab ya. Gitar. Watonbur, warubab, ini semuanya jenis-jenis gitar. Jadi alat musik yang dipetik ya. Wa ghairiha, dan yang lainnya, minal ma'azif, daripada alat musik. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, a'linun nikaha, umumkanlah nikah. Wadribu alaihi biduf, dan tabuhlah duf. Ya, jadi kalau nikah itu memang harus ada pakai alat musik ya, tapi bukan juga koplo juga ya. Kadang-kadang orang lagi walimah itu dari mulai habis subuh ya sampai malam itu 24 jam full. Bahkan sebelum akadnya pun sudah mulai itu koplo ya. Waduf mislut tobel. Duf itu sama seperti tobel ya, gendang lah ya, gendang. Walakinnahu maftuhun walaysa bimughlaqin, tapi terbuka. Ya, walaysa bimughlaqin, tidak tertutup. Walaysa lahu jalajil, dan tidak ada kencerengannya. Ya. Kalau yang ada kencerengannya namanya bukan duf. Ya. Fahadzal ladzi adzina bihi asy-syar'u fil a'rasi wal ayad, maka alat musik inilah yang diizinkan, yang diperbolehkan ketika walimah atau ketika Id. Wa baqiyatul ma'azif haramun, dan alat musik yang lainnya hukumnya haram. Kenapa? Li'annaha laysat min syariatillah, karena alat musik yang lain itu tidak termasuk syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama hiya min ahwa'i halil fanni wa tarbi. Ya, alat musik yang lainnya hanya berdasarkan hawa nafsu mereka para musikus ya, para seniman. Wa min mazamiri syaitan, dan termasuk daripada serulingnya setan. Wa minas safahi, dan termasuk kebodohan, wal jahli, dan ketidaktahuan, ma yaz'umuhu ba'dul mutataffilina ala syar'il hanif, apa yang diprasangkakan oleh orang-orang yang tidak memahami syariat yang mulia ini, annal ghina'a laisa biharam, bahwa nyanyian tidaklah haram. Wa annal alat al-musiqiyah, dan bahwa alat-alat musik laisat mamnu'ah, tidak dilarang. Katanya
Ya, sangat salah sekali kalau ada yang mengatakan nyanyian tidak, lagu tidak haram, alat musik tidak haram. Wa istadiluna ala dzalika bi anna jariyatan, mereka beristidlal, berargumen bahwa ada seorang wanita ghannat yang bernyanyi baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bima warada fi sahihi, dan juga terdapat riwayat dalam sahih, dalam hadis yang sahih, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasanya Sayyidah Aisyah berkata, kanat indi jariyatani, saya punya dua budak wanita, tughniyanani, keduanya sedang menyanyi. Fadakhala Abu Bakrin, maka masuklah Sayyidina Abu Bakar. Jadi kata Sayyidah Aisyah punya dua budak wanita yang lagi menyanyi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumahnya Rasulullah, ke rumahnya Sayyidah Aisyah, putrinya. Faqala, maka berkata Abu Bakar, amizmarus syaiton fi baiti Rasulillah, apakah seruling setan di rumahnya Rasulullah? Artinya Sayyidina Abu Bakar menolak para wanita, para budak wanita yang menyanyi. Sampai mengatakan apakah seruling setan di dalam rumah Rasulullah? Faqala lahu Rasul, maka Rasul pun berkata kepada Sayyidina Umar, huma, biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar. Biarkan mereka penyanyi itu, biarkan. Fa innaha ayyamu id, karena sekarang sedang id. Karena id itu adalah yaumul farah was surur, hari kebahagiaan. Artinya, kata Syekh Al-Albani, kalau ada yang berargumen dari hadis ini, salah. Tapi nanti akan kita pahami sikap Syekh Al-Albani seperti ini, seperti apa di akhir nanti akan kita pahami ya. Supaya kita paham terlebih dahulu ya, bahwa Syekh Al-Albani mengatakan ini karena beliau ya, menganggap bahwa ghina, nyanyian dan alat musik yang ada sekarang itu sudah termasuk kategori musik-musik atau lagu-lagu yang berisi kalam fuhsh ya, atau kalam qabih, atau kalam fujur ya, atau kalam fisq ya. Maka beliau dengan tegas mengharamkan. Wa nahnu natasa'al, dan kami bertanya-tanya, hal fi hadzal dalilun ala ma yaz'umuhu haula, apakah ada dalil seperti yang diprasangkakan oleh mereka yang membolehkan musik, yang membolehkan lagu, yang membolehkan nyanyian. Walhasil akan kita lanjutkan bahasan ini pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Kesimpulannya, kita menyikapi masalah perbedaan pendapat para ulama, tentu saja kaidah yang berbunyi al-khuruju minal khilaf mustahabun. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf, dari perselisihan, mustahab, dianjurkan. Maknanya apa? Maknanya daripada kita terjumus kepada hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama, lebih baik kita tinggalkan. Artinya, kalaupun ingin mendapatkan good mood dari musik-musik atau dari lagu-lagu, pilihlah lagu-lagu yang apa? Islamilah gampangannya gitu ya. Abu Said Muhammad, beliau suka mendengarkan Hasan Haffar. Laki-laki, Hasan Haffar, suaranya indah, merdu, diiringi dengan tabuhan, tobel ya, dengan tabuhan. Wah, Abu Said Muhammad senang sekali Hasan Haffar. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Ya. Ya. Kalian punya budak ya? Sabar. Oh. Iya. Apakah harus masuk Islam budaknya? Tidak ya. Budak wanita tersebut tidak harus masuk Islam, enggak harus. Karena budak itu sudah milik. Ya, jadi mau apapun agamanya dia sudah terserah. Iya makanya. Sabar ya. Nanti kalau umurnya panjang sama Imam Mahdi perang ya. mau Ukraina ya. Masya Allah ya. Iya. Oh. Hmm. Hmm. Betul. Tapi kata Syekh Al-Albani,
Nanti kan kita bahas nanti akan dibahas sama saya Bu ini. Mau saya jawab sekarang atau nanti? Tapi saya baik, saya jawab sekarang ya. Saya kan baik orangnya ya. Jadi kata saya Subuni, karena penting kita tahu ya. Saya Subuni menyindir mereka orang-orang yang antipati dengan bank syariat. Ya, mereka mengatakan sama saja itu bank syariat karena induknya juga bank konvensional. Ya. Apa kata saya Subuni? Kata saya Subuni, masih mending ada yang mau mengusahakan menuju kepada syariat daripada tidak sama sekali. Kalau kita nggak mau mengusahakannya, kapan kita mau mengusahakan adanya bank syariat yang sesuai dengan konsep-konsep syariat? Artinya berjalan sesuai dengan beriringannya waktu, insya Allah Allah akan memberikan kaum muslimin kekuatan hingga akhirnya akan membalikan keadaan. Ya, bank konvensional akan habis dan akan semakin tumbuh dan berkembang dan besar bank syariah, insya Allah ya. Artinya nggak ada yang instan, nggak ada mie instan aja harus direbus, gitu kan ya. Nggak bisa langsung dimakan. Ya, kan gitu ya. Ya, jadi ada proses, menuju proses itu yang kita hargai ya. Menuju proses itu yang dihargai, yang bernilai itu menuju prosesnya ya. Nggak ada orang langsung jadi orang soleh, nggak ada prosesnya ya. Artinya proses itu dihargai ya. Proses menjadi orang soleh hingga akhirnya menjadi orang soleh, insya Allah itu yang berharga buat kita. Proses namanya, insya Allah ya. Dan kita semuanya berproses untuk menjadi lebih baik, insya Allah ya. Ada lagi mungkin mau diskusikan? Atau kita cukupkan? Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna lazina yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal amal wa na'udzubika minadz zalali waz zalal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa taj'al fina wala minna wala 'alaina syaqiyan aw matrudan aw mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.